Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tim SAR masih terus mencari seorang warga Amerika Serikat yang hilang saat bermain arung jeram di Sungai Ayung Ubud. Harga kedelai impor di pasaran terus naik. Pembuat tempe di Karangasem terancam gulung tikar. Seorang warga negara Australia ditangkap karena menyelundupkan heroin ke Bali, mewarnai rangkuman aneka peristiwa sepekan. Petugas Bea dan Cukai menangkap seorang warga negara Australia saat tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali pada akhir pekan lalu. Graham Welton Jeffrey Huyn ditangkap karena menyelundupkan heroin dengan cara memasukkannya ke dalam anus. Pria ini sebelumnya tiba di Bandara Ngurah Rai setelah melakukan penerbangan dari Vietnam. Petugas Bea Cukai yang mencurigai gerak-gerik tersangka kemudian memeriksanya. Dari hasil pemindaian ditemukan benda mencurigakan di bagian anus tersangka. Setelah diperiksa lebih lanjut, terungkap benda mencurigakan tersebut adalah narkoba jenis heroin seberat 8,09 gram dan sabu-sabu 0,34 gram. Kedua jenis narkoba tersebut dibungkus menggunakan alat kontrasepsi. Tersangka selanjutnya diserahkan ke petugas Badan Narkotika Nasional Bali guna menjalani proses hukum selanjutnya. Seorang warga Selandia Baru ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Bali karena nekat mendatangkan narkoba dari luar negeri. Tersangka ditangkap petugas BNN Bali pada 30 Agustus lalu di perumahan Gria Alam Pecatu, Badung. Petugas menangkap tersangka setelah menyelidiki sebuah kiriman surat dari Kanada yang diterima sebuah jasa pengiriman. Amplop surat yang diakui milik tersangka tersebut berisi 3,03 gram kokain, 1,87 gram MDMA, dan 1,74 gram ketamin. Kenaikan harga kedelai impor semakin memberatkan pembuat tahu dan tempe di Denpasar. Daya beli masyarakat yang menurun akibat kenaikan harga bahan bakar minyak menyebabkan jumlah produksi menurun drastis. Sebelumnya mereka bisa mengolah 300 kg kedelai per hari, namun kini anjlok hanya 13 kg. Kenaikan harga kedelai membuat mereka terus merugi dan terancam bangkrut. Mayat tak dikenal yang ditemukan nelayan mengambang di perairan Jembrana pada 7 September lalu akhirnya dikubur pada hari Senin lalu.
Pemakaman mayat dilakukan di kuburan Muslim, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jemberana. Penguburan dilakukan secara agama Islam oleh petugas makam setempat. Pemakaman dilakukan karena setelah hampir 1 bulan, tidak ada pihak yang mengambil jenazah di kamar mayat Rumah Sakit Jemberana. Sepuluh orang wisatawan asing mengalami kecelakaan saat berwisata di Arung Jeram di aliran Sungai Petanu, Desa Kedewatan Ubud pada hari Senin sore lalu. Wisatawan yang tengah bermain arung jeram dengan 2 buah perahu tiba-tiba diterjang gelombang air sungai. 2 perahu karet yang digunakan wisatawan dan pemandu lokal terbalik. Semua wisatawan kemudian hanyut terbawa arus sungai yang kuat. 5 orang wisatawan asal Australia, 2 orang asal India, dan 2 orang berkebangsaan Jerman berhasil diselamatkan. Sementara seorang wisatawan asal Amerika Serikat bernama Robinoff Clifford yang masih belum ditemukan. Diberikan kekuatan untuk korban yang meninggal, diberikan tempat yang terbaik, dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ribuan supporter sepak bola bersama pemain Bali United menggelar doa bersama di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada hari Senin malam lalu. Para supporter sepak bola ini datang dari berbagai daerah di Bali. Para pemain Bali United dan personel Polres Gianyar juga ikut dalam kegiatan ini. Doa bersama ini sebagai wujud rasa duka dan ikut berbelasungkawa atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 131 orang. Dua wisatawan asal Amerika Serikat dan Inggris hilang saat tengah berwisata di Bali. Hingga hari Rabu lalu, tim SAR masih terus mencari kedua korban yang hilang. Tim SAR gabungan masih mencari Robinoff Clifford Neil, warga Amerika Serikat yang hilang terseret arus saat bermain arung jeram di Ubud pada hari Senin lalu. Sementara di Karangasem, tim SAR gabungan memperpanjang upaya pencarian terhadap Graham Keith Smith, warga asal Inggris yang dilaporkan hilang saat menyelam di pantai Blue Lagoon, Manggis. Pencarian terhadap Graham Keith Smith diperpanjang selama 3 hari setelah adanya permintaan keluarga dan pihak konsulat Inggris. Hingga hari ke-7, pencarian terhadap korban yang hilang pada 28 September lalu belum membuahkan hasil. Ribu personel TNI Kodam 9 Udayana diterjunkan dalam pengamanan konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua Bandung pada bulan November mendatang.
Ribuan personel TNI tersebut terdiri dari 4.000 personel pengamanan wilayah dan 2.000 personel untuk satuan tugas evakuasi. Panglima TNI akan menjadi komandan tertinggi dalam pengamanan KTT G20 yang akan dihadiri 20 delegasi setingkat kepala negara. Pengamanan KTT G20 di Bali juga akan didukung oleh Markas Besar TNI sebagai pusat komando pengamanan. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.